tiga. Main tiga kalau tiga, kalau nambah tiga. Kalau ada nambah tiga dikeluarin. Awas. Oh, Siapa tuh tiga waru gue? iya lu dulu. Sabar ya. Jalan Nop. Dah lu kalah Mi ya. Lu kalah udah. Menang gue ini. Gua yang menang Udah pasti menang. mah. Lihat aja nanti. Menang gue ini. Woi, Jangan dulu, jangan dulu. Jangan tuh. Terus ya. Menang gue ini. Udah gue menang ini. Udah gue menang. Ya, gue yang menang tuh. Mampus dah. Gue yang menang gitu banyak. paling juga buat Depo, lu mah Ah, bakal apa lagi? Namanya duit mah campur-camurkan aja. Hilang itu nanti. Ah, Hilang. tuh. Bang, lu lagi main apa nih, Bang? Hah? Lagi main apa nih? Nanya. Iya. Itu lagi main kartu. Itu bukannya judi ya, Bang? Jadi tak kaya. Tapi itu bukannya perilaku dosa, Bang? Kan itu kan dilarang agama. Lu daripada dosa-dosa mending lu main nih. Biar dapat duit tuh. Situ tuh. Bang. Gue duduk nih. Ya. Nih, Bang. Sorry nih, Bang ya. Duduk aja dulu. Kenapa sih emang? Itu tapi kan itu dosa, Bang. Itu kan hal yang gak disukain Allah. Sedosa-dosanya gua, yang penting kaya ya. Daripada lu ke tempat kayak gini lu ke sarung. Kayak kadrun lu. Salim. Tapi kalau lu kaya tapi duit lu haram buat apa? Ya Duit nggak berkah. makan. Yang namanya duit mah emang kita tahu kita kaya dia haram apa halal. Duit kaya apa haram apa halal? Enggak jawab. Makan udah. Tapi itu kan sekali lagi itu kan nggak baik. Kalau saya pakai sarung ini kan karena saya diajarin pondok saya. Alah katro lu. Lu tuh bukan di pondok. Ngapain pakai sarung? Lu cabut. Mana nih? Lu mau cabut apa mau main kartu nih bukan nih? Ayo buruan. Yaudah deh, gue cabut aja deh. Cabut. Daripada ngikutin permainan judi kayak gini nih. Oh jadi kaya, udah cabut. Dasar kafir lu. Kampung. Lanjut. Biar gua kaya lagi. Oke, baca. Aduh, orang-orang kayak gitu banget dibilangnya. Dibilang judi itu nggak bener, haram. Lihat aja, dasar neraka deh. Dibilang susah banget, dasar kafir. Orang ganggu aja. Sinyak Harlan doang kan? Sekarang masih ada aja yang begitu ya. Atau katanya di sini. Hidup kita ngapain coba dia? Oh, kampung gue main lagi yuk. Jangan pada kaya. Yang malam yang kalah mulu sih. yang sin yang Harlan ini, yang Harlan lagi naik motor. Terus habis itu diselip. Aja dulu. Dia kayak ngerasa kayak, hah? Dia kecelakaan sin. Jadi lu pas kayak gini nih untuk mengurangi beban, bahan bakarnya dibuang. Hidup kita Nah, bahan ngapain bakarnya coba? dibuang karena di pesawat itu kan biasanya kan di Sialan banget tuh orang. Kita dibilang pendosa. Iya emang. Songong tuh orang itu tuh. Ini duit daripada lu pakai buat Depo, mending lu pakai buat kita kasih pelajaran ke dia gimana? Iya. Betul. Iya kan? Kan kalau kita yang ngelakuin nanti kita masuk penjara. Iya. Menyewa orang. Oh, Jambret. Oh, bener udah kenalan. Coba. Ada temen gua. Nanti malam kali ya. Ya, boleh. Lu Ntar gua aja deh. Ntar lu bagian ketawa-tawa aja. Aman. Ya. Jadi gitu. Iya. Boleh. Kesal juga gua dikatain pendosa mulu. Lonceng tuh emang. doang. Iya. Sama saya jangan semua nih. Iya, kampung tuh orang emang. Kampung memang tuh orang tuh. Ntar malam ya. Siap. Sip. Kita kasih pelajaran ya. Ntar nyawa aja. Oke. Ya, kalau udah kena. Oke, Iya, sip. jauh. Kita lihat dari jauh. Thank you. Nah,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah selalu diberi keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, pada kali ini saya akan membahas tentang yang namanya tawasud. Sebelumnya kita perkenalkan apa itu tawasud. Tawasud sendiri yang berarti di tengah-tengah, berawal dari kata wasato. Sebagaimana dalam dalil Al-Quran, dalam firman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum litakunu. Sebagaimana kalian ja'alna litakunu, akan kujadikan umat yang di tengah, umat wasato litakunu, umat yang di tengah akan kujadikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya yang insyaallah diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit-sedikit men-sharing tentang yang namanya ilmu tawasud. Yang dimana tawasud ini memiliki arti pertengahan yang berawal dari kata wasato, yaitu tengah-tengah. Sebagaimana ini juga didalilkan atau difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum litakunu, sebagaimana demikian aku akan menjadikan kalian umatan wasato, umat pertengahan atau umat moderat. Walaikum syahida, walaikum nasi syahida, bagaimana manusia itu akan menyaksikan. Wa ja'alna rasulun alaikum syahida, dan sebagaimana rasul akan menyaksikan perbuatan kamu. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syahada'a 'alan nas wa yakunu rasulu alaikum syahida. Dan demikian akan kujadikan umat Islam itu adalah umat pertengahan, dan akan kujadikan manusia itu sebagai saksi, dan Rasulullah akan menyaksikan perbuatan kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Gimana sih contohnya? Misalkan ada dua aliran yang banyak diketahui seorang, yaitu aliran NU dan aliran Muhammadiyah. Ketika seorang Muhammadiyah melihat aliran NU sedang sholat dalam sholat subuh itu melakukan kunut, begitu pula orang Muhammadiyah bilang itu nggak boleh, itu nggak ada di ajaran kami. Dan misalkan contoh ada orang tahlilan, dia bilang tahlilan itu bid'ah, itu salah satu berlebihan dalam agama atau bisa disebut tawasud. Nah, terus bagaimana cara kita mempelajari ilmu tawasud? Caranya adalah yang pertama, kita harus mencari berbagai aspek informasi. Misalkan informasi A, informasi B, informasi C. Dan kita perhatikan di dalam informasi itu apakah ada kesalahan berbicara atau tidak. Terus yang cara kedua adalah tidak mengambil dari salah satu pandangan seseorang. Karena kayak tadi yang saya jelaskan, kita harus belajar dari berbagai aspek. Misalkan contoh, kita belajar dari mazhab Imam Syafi'i atau Imam Malik, Imam Hambali, begitupun Imam Hanafi. Lalu yang ketiga, tidak mudah mencerna informasi sendiri. Begitu pula kita harus berpikir kritis
karena itu akan melatih konsentrasi kita. Begitu adalah cara menerapkan ilmu tawasud agar kita tidak selalu memakan nih omongan orang gitu. Misalkan ada satu orang dia ngomong gini, itu nggak boleh. Orang ngomong gini, itu bid'ah. Orang ngomong gini, itu kafir, itu musyrik, itu nggak boleh. Akan tetapi walaupun kita tidak boleh berlebihan, kita pula tidak boleh yang namanya bodoh amat sama agama sendiri. Kayak gimana sih contohnya? Contoh yang bodoh amat sama agama sendiri itu kayak hal-hal kecil dalam agama itu disepelekan, itu tidak boleh. Ya, itu namanya bodoh amat. Jadi kelalaian dalam agama itu banyak. Ada orang yang berlebih-lebihan maupun ada orang yang bodoh amat sama agama. Jadi di sini pada poinnya kita tidak boleh berlebihan pada agama dan tidak boleh juga bodoh amat dalam agama. Shadaqallahul azim. Shadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalik minasyahid wa syakir walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan kata-kata yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena dari lahirnya saya manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Itu duluan ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Bang, gue mau ngomong deh. Ngomong dulu bang. Gue dulu aja. Jadi sebenarnya gue mau minta maaf. Kemarin gue terlalu ngejek lu. Gue terlalu ngeremehin agama. Gue ngeremehin niat baik lu. Maafin gue ya. Enggak bang, justru gue yang harusnya minta maaf. Gue yang salah, gue yang terlalu ekstremis terhadap agama. Gue yang terlalu fokus terhadap agama. Gue yang salah bang. Maafin gue ya bang.